Kadang maco soal mani dikilaran. Salah satu pasien COVID-19 di Kabupaten Jemberana harus dievakuasi petugas dari rumah untuk dibawa ke lokasi isolasi terpusat. Nah, terus kan. Aksi heroik pun dilakukan seorang Babin Kamtibmas agar pasien tersebut segera mendapatkan perawatan. Kadang maco soal mani dikilaran. Pasien ini diketahui mengalami lumpuh sehingga petugas Babin Kamtibmas Banjar Panggung Lubang Desa Pergung dan petugas medis harus berjalan melewati jalan terjal. Pergung Aibtu Ibtu Oke Sandiyase bersama petugas kesehatan demi menolong warga yang diayominya tersebut. Dia berjalan untuk membawa warga yang lumpuh dan terpapar COVID-19 ke tempat isolasi menggunakan tempat tidur dorong. Seizin Bapak Kapolres kami dan Pak Kapolsek sebagai pembina kami di lapangan, bahwa halnya terkait dengan kegiatan tracking yang harus kami pantau. Dan hal lain yang perlu kami dalami semua berdasarkan atas isi hati masyarakat kami di Banjar Panggung Lubang Tempe Pucuk atas nama Ketut Renti. Saat itu paginya kita tracking dengan petugas puskesmas dan yang bersangkutan positif. Melihat daripada hal tersebut, jam 16.00 kami berkoordinasi dengan puskesmas 1 Mendoyo untuk melaksanakan evakuasi untuk dikarantina. Ya, karantina. Melihat dari kondisi medan yang begitu istilahnya licin dan bertebing, mobil ambulan tidak sampai ke kediamannya. Karena koordinasi awal bahwa pihak keluarga sanggup untuk mengantar sampai tempat ambulan itu parkir. Kemudian setelah tunggu sekian lama, akhirnya kami turun sendiri ke sana, ke lokasi rumahnya. Dengan cuaca yang mulai turun hujan, akhirnya pihak keluarga tidak sanggup untuk mengantar sampai ke ambulan. Jadi kami sebagai pelayan masyarakat berkoordinasi dengan sopir ambulan dan petugas puskesmas, peralatan apa yang ada di ambulan yang dapat kami pergunakan untuk mengevakuasi warga kami itu. Karena Ketut Renti ini umurnya sudah manula, 63 tahun, beliau menderita penyakit diabetes juga dan terpapar COVID. Melihat situasi di lapangan, biarpun hujan, kami nekat untuk mengeluarkan tempat tidur dorong yang ada di ambulan tersebut. Kemudian kami meminta 2 sarung tangan. 1 untuk anaknya, anak orang tua tersebut, dan 1 untuk kami. Kemudian kami 1 untuk saya. Kemudian saya bertekad untuk bagaimanapun caranya, biarpun hujan mulai turun, kami mulai menaikkan orang tua tersebut di tempat tidur dorong tersebut. Dan akhirnya kami dorong, biarpun bagaimana tekad kami untuk melayani, harus mendapat bantuan. Karena hal terjelek kami pikir, jangan sampai gara-gara kami sebagai pelayan gagal untuk melaksanakan tugas. Kami tidak memikirkan, karena kami juga tidak memakai APD, modal nekat. Kami bawa dari lorong tembus ke Jalan Rabatan. Jalan Rabatan penuh dengan tebing. Sampai ibu bidan teriak-teriak, dikira kami lolos. Akhirnya sampai ke tanjakan yang paling tinggi. Nah, dengan nafas terakhir kami dorong sampai ke ambulan. Dan akhirnya jam 18.00 warga tersebut sampai di puskesmas mendapat perawatan pertama, memasang oksigen. Ternyata kadar oksigen yang ada
di paru-parunya cuman 46. Kekurangan sekali. Yang sebenarnya standarnya 90. Syukur berkat Tuhan kami bisa membantunya. Sekarang masih dalam perawatan. Sebelumnya, jika pihak keluarga tidak sanggup membawa hingga ke mobil ambulan lantaran kondisi jalan yang licin dan bertebing, sehingga Babin Kamtibmas dan supir bergegas mengevakuasinya. Nah, terus kan Tim Liputan melaporkan dari Jemberana.